Setelah perbincangan dari hati ke hati itu, hubungan antara Daniel dan Direktur Tony pun semakin kuat. Setelah melewati pasang surut serta berbagi suka duka, mulai sekarang orang-orang ini akan semakin bersatu dengan setia mengikuti Daniel. Sejak Tuan Besar mendirikan grup Waylands hingga sekarang, keluarga Waylands telah mengalami banyak pasang surut selama beberapa dekade terakhir, tetapi Daniel dapat tetap mempertahankan grup Waylands dan tidak membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Ini adalah warisan usaha Tuan Besar, leluhur keluarga Waylands bahkan dirinya sendiri. Sore harinya, Daniel mengadakan rapat dewan direksi hingga yang terakhir mengatur masalah internal perusahaan. Ia juga mengumumkan bahwa mulai besok ia akan kembali bekerja seperti biasa. Para direktur bertepuk tangan dan bersorak gembira dengan berlinang air mata, berjanji akan mengikutinya sampai mati, tidak akan pernah mengkhianatinya. Daniel hanya mengangguk sambil tersenyum, lalu membiarkan Thomas mendorongnya dengan kursi roda dan beranjak pergi. Ada panggilan tidak terjawab tertera pada layar ponselnya. Panggilan itu dari tabib dewa. Jika Daniel masih tidak pergi menemuinya, ia akan membawa beberapa binatang buas yang menakutkan untuk menghalanginya lagi. Setelah naik ke mobil, Thomas berkata dengan ketakutan yang menghantuinya, "Nona Dewi juga menelponku sebelumnya, mengancam bahwa apabila ia tidak melihatmu sebelum matahari terbenam, ia akan kehilangan kendali." Daniel tertawa. "Kalau begitu, kamu harus lebih cepat menyetirnya. Jika kamu sampai terlambat, ia mungkin akan membakar Bukit Haruna." "Nona Dewi memiliki temperamen yang buruk. Aku merasa hanya Nona Tracy yang begitu lembut dan ramah." Memikirkannya, Thomas merasa begitu sedih. "Omong kosong," Daniel memelototinya. "Bahkan tanpa perlu membandingkannya dengan wanita kejam itu, istriku tetap lembut dan selalu ramah." "Iya benar." Thomas terus-menerus mengangguk sambil mendesak Hartono untuk menambah kecepatan. Tidak lama kemudian Hartono tiba-tiba berkata, "Ada mobil yang mengikuti kita." "Hah?" Daniel menatap kaca spion. "Ini dari keluarga Moore." "Apa mungkin mereka ingin mengikuti kita untuk menemukan tabib dewa?" Thomas mengenyitkan keningnya. "Kita semua ini keluarga. Tidak baik jika kita mulai berkonflik dengan mereka." "Berhenti di depan," perintah Daniel. "Baik." Hartono melambat dan berhenti di depan. "Apa yang terjadi? Apa mereka menyadari kita?" Para rombongannya bertanya pada Jasper dengan gelisah. "Sepertinya begitu." Jasper mengenyitkan keningnya. "Tapi Daniel tidak menyuruh rombongannya untuk menyingkirkan kita, malah memarkir mobilnya di pinggir jalan dan menunggu kedatangan kita. Sepertinya ia ingin mengatakan sesuatu." "Itu jalan." "Baik." Sebuah mobil Maybach berwarna silver melintas dan parkir di sebelah mobil Rolls-Royce Phantom berwarna hitam itu. Jasper keluar dari mobil dan datang untuk menyapa. "Tuan Daniel, sudah lama tidak berjumpa." "Pulanglah dan beritahu Lorenzo kalau aku akan datang untuk berbincang-bincang dengannya pada pukul 10 malam ini," Daniel berkata sambil tersenyum. "Tapi sebelumnya, tolong beri aku sedikit waktu." "Ini..." Jasper berpikir sejenak lalu berkata dengan rumit, "Tolong tunggu sebentar. Aku akan melapor padanya." Daniel memberi isyarat mempersilahkannya. Jasper segera pergi ke samping untuk menghubungi Lorenzo lalu menyampaikan sesuatu dengan apa yang dikatakan Daniel. Lorenzo terdiam selama beberapa detik dan menjawab dengan ringan, "Kembalilah." "Baik." Jasper bergegas menjawab Daniel. "Tuan Daniel, jam 10 malam nanti Tuan akan menunggu kedatanganmu."
Aku akan ke sana tepat waktu. Baik, Jasper segera membawa rombongannya pergi meninggalkan tempat itu. Setelah mobil mereka menjauh, Daniel meminta Hartono untuk kembali ke Bukit Werna. Sepertinya kali ini lebih mudah untuk berbicara dengan Lorenzo. Thomas menebak, mungkinkah karena Nona Tracy dan anak-anak, Lorenzo menghilangkan segala prasangkanya? Tidak. Sudut bibir Daniel tertarik membentuk senyuman. Itu pasti karena tabib dewa. Hah? Thomas tidak mengerti. Menurutmu, ia tidak mampu menebak bahwa tabib dewa ada di villa sisi selatan? Daniel mengangkat alisnya dan bertanya, arah kita menuju Bukit Haruna. Jadi ia pasti sudah menebak di mana tabib dewa bersembunyi. Tapi ia tidak ingin bertindak gegabah. Sebaliknya, ia ingin menggunakan cara yang lebih lembut untuk membiarkannya pulang dengan sendirinya. Ternyata seperti itu. Thomas benar-benar tidak terpikirkan hal ini. Tampaknya Lorenzo sangat peduli dengan tabib dewa. Daniel sedikit menyunggingkan senyum. Mungkin ini dapat membuat hal baik terjadi. Hah? Thomas hendak mengatakan sesuatu, namun ia tidak berani mengatakannya. Daniel mengangkat alis dan menatapnya. Thomas terbatuk beberapa kali lalu berkata dengan pelan, aku rasa menikah dengan iblis pemarah seperti itu sama seperti menikahi bom waktu. Jika kita tidak sengaja menyinggungnya, tidak akan ada kedamaian di rumah. El tidak sedang depresi kan? Pantas saja Rian dan Hartono punya pacar, kamu tidak. Daniel memutar bola matanya. Dengan pola pikirmu yang seperti ini, jika ada wanita yang menyukaimu, itu baru aneh. Thomas tidak mengerti. Orang seperti El, dia menyukai tantangan dengan kesulitan yang tinggi. Dia tidak akan tertarik dengan gadis biasa. Daniel berkata, hanya Dewi yang bisa menaklukkannya. Baiklah, aku memang tidak mengerti cinta. Thomas tidak mengerti. Aku merasa cinta adalah siksaan, mencari orang untuk menyiksa diri sendiri. Daniel tertawa mendengar perkataan ini. Yang kamu katakan ini sepertinya sedikit masuk akal. Orang-orang yang jatuh cinta seringkali saling peduli, juga seringkali saling menyakiti. Mereka akan selalu mengalami pasang dan surut. Sedangkan yang tidak terlalu mencintai justru akan lebih damai. Hanya saja bukan manusia hidup itu untuk bertemu dengan cinta sejatinya. Barisan mobil berpapasan dengan sebuah mobil Aston Martin di pertengahan lereng bukit. Mobil itu melaju mendahului mereka dengan cepat seperti angin. Thomas langsung mengenali itu adalah Dewi. Tepat saat ia hendak berbicara, mobil itu menginjak rem, lalu mundur sampai ke samping mobil Rolls Royce. Pada saat bersamaan jendela mobil terbuka, Daniel menoleh. Dewi menjulurkan kepala kecilnya dan memaki dengan marah. Kamu masih bisa kembali? Aku kira kamu sudah mati. Tabib Hanson, susah payah menghidupkanku kembali. Bagaimana mungkin aku mati? Daniel menatapnya dan tersenyum semeringah. Pekerjaanku terlalu banyak, jadi menunda sedikit waktu. Sekarang bukankah aku sedang datang melapor padamu sebelum matahari terbenam? Anggap saja kamu punya kesadaran. Dewi memelototinya lalu menjulurkan leher menatap ke dalam mobilnya. Mana anakku? Bagaimana mungkin bisa begitu mudah mengambil kembali seseorang dari tangan Lorenzo? Daniel berpura-pura sedih. Aku pernah bilang sebelumnya, kamu harus memberiku waktu. Berapa lama? Ingatan Dewi seperti ikan emas. Ia benar-benar lupa sebelumnya Daniel pernah berkata 2 hari.
Pengobatanku hari ini belum dilakukan. Kita pergi ke atas bukit untuk berobat dulu. Selesai berobat, aku akan menemui Lorenzo. Daniel melihat jam tangannya. Aku janji bertemu dengannya jam 10. Oke. Mata Dewi langsung berbinar mendengarnya. Ikuti aku. Setelah itu mobil Aston Martin itu melaju pergi. Hartono bergegas mengemudikan mobil mengikutinya, namun bagaimanapun juga ia tidak dapat menyalip Dewi. Pelan sedikit, Tuan Daniel masih terluka. Thomas berkata dengan marah, ini bukan mobil balap. Baik. Hartono secepatnya mengurangi kecepatan mobilnya, mengendarai mobil dengan lebih stabil, namun ia tidak bisa menahan dirinya untuk menghela nafas. Tak disangka, kemampuan mengemudi Dewi sangatlah bagus, sangat terampil. Dia lebih jago dibandingkan denganku dan Paula. Omong kosong, Daniel mencibir. Kemampuan mengemudinya setara dengan Lorenzo, sedangkan keterampilan mengemudi Paula dipelajari dari Lorenzo. Menurutmu? Ternyata seperti itu. Hartono sungguh terkejut. Aku dengar dari Paula, kemampuan mengemudi Lorenzo sangat luar biasa. Namun dia sangat jarang mengemudikan mobil sendiri. Jika kemampuan Dewi setara dengan Lorenzo, maka aku akan sangat malu. Masih banyak keterampilan yang iblis kecil ini kuasai. Hanya saja otaknya sedikit tidak beres. Daniel sedikit banyak telah mengenal Dewi. Jadi Tuhan itu adil. Manusia tidak mungkin sempurna. Ini sudah sangat luar biasa. Thomas menghela nafas. Menurutku, di dunia ini tidak ada pria yang bisa dibandingkan dengannya. Iya, jangan main-main dengannya. Semua orang di sekitar Lorenzo takut dengannya. Sesampainya di atas bukit, mereka kembali ke villa sisi selatan diam-diam. Daniel menerima pengobatan, Thomas dan Hartono menemaninya. Mereka sangat gugup saat Dewi menusukkan jarum ke tubuh Daniel dan tubuh Daniel mulai mengeluarkan darah. Semua orang hanya melihat Daniel telah pulih kembali, namun mereka tidak tahu berapa banyak kesulitan yang sudah Daniel lewati untuk bisa bertahan sampai sekarang. Seperti penyiksaan dalam neraka, ia telah berjalan melewati gerbang neraka. Luka di sekujur tubuhnya, darah terus-menerus mengalir keluar. Ia setahap demi setahap melangkah keluar. Tidak semua orang bisa menanggung siksaan tidak manusiawi semacam ini. Proses pengobatan berlanjut selama 1,5 jam. Daniel sama sekali tidak mengeluarkan suara. Meskipun ia kesakitan hingga sekujur tubuhnya mengeluarkan keringat, namun ia tetap tenang dan kuat. Dewi mengobatinya dengan santai, seolah ia tidak sedang menyiksa seorang manusia hidup, melainkan hanya sebuah boneka. Gerakannya sangat cekatan dan sedikit kasar, tidak ada kelembutan sedikit pun. Thomas yang melihat dari samping sangat panik. Ia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Tabib dewa, pelan-pelan, pelan-pelan." Pertama-tama Dewi hanya mengerutkan kening, kedua kalinya Dewi langsung marah. "Berisik sekali, keluar!" Thomas terkejut, ia tidak berani bernafas. Hartono langsung berjalan keluar dengan tertatih-tatih. Ia lalu bersembunyi di balik pintu dan mengintip ke dalam diam-diam. Jam 7:30 akhirnya pengobatan telah selesai. Dewi menyeret Daniel yang setengah sadar masuk ke dalam bak pengemandian obat. Ia lalu menepuk-nepuk tangannya, memberikan instruksi pada Thomas sebelum ia pergi. "Bangunkan, dia 1/2 jam lagi. Keringkan, setelah itu dia boleh pergi." "Baik, aku mengerti." Thomas langsung menganggukkan kepala. Ia sekarang takut dengan Dewi, takut ia akan menyinggungnya.
Dewi melompat dari jendela, berbaring di tempat tidur gantung sambil memakan apel. Ia tidak pernah bermain gadget ataupun menonton TV. Hobi satu-satunya adalah makan dan tidur, mengobrol dengan binatang kecil. Saat ini, banyak burung kecil yang terbang masuk untuk memakan bagian tengah apel yang ia buang. Ia dengan senang mengobrol dengan burung-burung dengan sangat cepat. Waktu 1 jam pun berlalu. Daniel seperti telah bermimpi. Ia mimpi sedang berada di tempat yang basah. Ketika ia bangun, ia sudah tidak ingat apa isi mimpinya. Ia membuka matanya, melihat punggung Thomas dan Hartono yang sedang sibuk. Jam berapa? Suara Daniel rendah dan serak. Ia merasa tubuhnya kini mati rasa, sakit dan tidak bertenaga. Melalui waktu pengobatan yang begitu panjang, ia sudah tidak bisa merasakan rasa sakit lagi. Ia hanya merasa tubuh ini seperti bukan miliknya sendiri. 8:30, Tuan Daniel. Mata Thomas merah melihat Daniel tersiksa. Ia juga merasa sengsara. Istirahatlah sebentar lagi. Aku akan menggantikan bajumu. Daniel memejamkan mata dan memerintahkan dengan suara rendah. Pakaikan aku jas hitam. Aku akan bertemu dengan Lorenzo. Penampilanku harus sopan dan berkesan. Baik. Thomas sedih, bahkan saat seperti ini pun Daniel hanya memikirkan urusan orang lain, namun ia hanya dapat melaksanakan perintahnya. Aku akan tidur setengah jam. Ingat, bangunkan aku. Daniel sangat kelelahan, pikirannya kosong. Tidurlah dengan tenang, jangan khawatir. Thomas menggantikannya baju lalu menyelimutinya. Ia kemudian berdiri di sampingnya. Pengobatan Tuan Daniel harus berlanjut sampai berapa lama lagi? Benar-benar menyiksa orang. Hartono bertanya dengan gelisah. Jika seandainya Lorenzo membawa Dewi pergi, maka bagaimana dengan pengobatan ini? Oleh sebab itu, kita perlu bernegosiasi malam ini. Thomas mengerutkan dahi. Bagaimanapun juga, Dewi harus mengobati Tuan Daniel sampai sembuh, baru dia boleh pergi. Betul. Hartono mengangguk-anggukkan kepala. Setengah jam berlalu dengan cepat. Thomas tidak tega membangunkan Daniel. Pada awalnya ia akan membiarkan Daniel tidur 10 menit lagi, namun Daniel terbangun dengan sendirinya, menyipitkan mata dan bertanya, jam berapa? Jam 9, Tuan Daniel. Thomas menjawab dengan suara pelan. Papa, aku bangun. Daniel sangat peka akan waktu. Negosiasi hari ini sangat penting. Tidak boleh terlambat. Baik. Thomas membopong Daniel untuk bangun dengan bantuan Hartono. Daniel duduk di atas kursi roda, memakaikan jasnya, mendorong kursi rodanya keluar. Mana Dewi? Daniel menoleh ke arah taman. Barusan ada di taman. Sekarang sudah hilang. Hartono menoleh. Mungkin dia pergi bermain di hutan. Kalau begitu, kita pergi dulu. Tidak perlu menunggunya. Sekarang ini Daniel dalam kondisi lemah dan kelelahan. Ia tidak dalam keadaan normal seperti biasanya. Baik. Thomas menggendongnya masuk ke dalam mobil dan menyelimutinya. Tuan Daniel, istirahatlah dulu sebentar. Masih ada waktu di jalan. Jawab Daniel. Ia bersandar pada kursi dan memejamkan matanya. Ketika Hartono naik mobil, ia memerintahkan pengawal-pengawal dari kedua mobil di belakang. Tuan Daniel sedang beristirahat. Aku akan mengemudikan mobil dengan stabil dan perlahan. Setelah turun dari bukit, biarkan satu mobil mengawal di depan kita. Baik, Kak Hartono. Mobil melaju turun bukit dengan kecepatan yang stabil. Thomas melihat GPS memperkirakan rute dan waktu. Ia berkata pada Hartono dengan suara kecil,
Setelah turun bukit, naikkan sedikit kecepatanmu. Jika tidak, kita bisa terlambat. Aku mengerti. Hartono menganggukkan kepala. Ia menatap ke spion untuk memastikan kedua mobil di belakang tetap mengikuti mereka. Namun ia malah menemukan beberapa ekor burung yang tidak dikenal berterbangan di atas barisan mobil mereka. Tampaknya burung-burung itu telah mengikuti mereka sejak lama. Namun Hartono tidak berpikir terlalu banyak. Ia mengira karena Daniel sudah lama dirawat oleh Dewi, maka burung-burung di sekitar Dewi pun mengenalinya, sehingga burung-burung itu mengikuti mereka. Mungkin setelah turun bukit, burung-burung itu akan menghilang sendiri. Benar saja, setelah mobil sampai di lereng bukit, burung-burung itu telah menghilang. Hartono tidak berpikir terlalu banyak. Ia mempercepat laju mobilnya ke tempat tujuan. Daniel tidur di sepanjang perjalanan hingga akhirnya mobil telah sampai di area villa keluarga Moore. Kecepatan mobil mulai berkurang. Ia baru terbangun. Awalnya Thomas hendak membangunkannya, namun Daniel sudah bangun sendiri. Kebiasaan hidup dengan intensitas tinggi dan tertekan selama bertahun-tahun telah membuatnya semakin peka. Sudah sampai. Daniel menyipitkan matanya melihat para penjaga dengan raut wajah sangat serius di luar. Di dunia bisnis, keluarga Moore dan keluarga Warren seringkali disamakan, namun sebenarnya kedua keluarga ini sangat jauh berbeda. Sejarah keluarga Moore dimulai dari seorang wanita tua yang juga merupakan nenek moyang Tracy. Ia dulunya adalah seorang jenderal wanita terkenal di Emron. Setelah pensiun dari dunia tentara, ia mulai membangun bisnis keluarga. Bisnis pertamanya adalah senjata api. Juga dapat dikatakan keluarga Moore lahir dari keluarga petarung. Mereka mengandalkan bisnis senjata untuk meraup keuntungan. Seiring dengan perubahan zaman, mereka baru perlahan-lahan beralih ke bisnis legal. Namun kepribadian tegas telah berbentuk pada seluruh anggota keluarga Moore. Tidak peduli apakah dalam manajemen koperasi atau manajemen keluarga, semuanya menggunakan sistem militer. Begitu juga dengan villa yang ditinggali sementara ini, dibuat seperti sebuah kastil. Raut wajah pengawal yang menyamar seperti pengawal Emron terlihat sangat dingin dan serius. Matanya seperti obor yang ditempatkan di sana. Orang awam yang tidak mengenal mereka pasti akan terkejut melihat formasi ini. Seperti Hartono, tangannya mulai memegang setir dengan erat. Tenang. Dalam satu lirikan, Daniel mengerti isi hati Hartono. Meskipun Lorenzo mengetahui tentangmu dan Paula, dia juga tidak akan melakukan apapun padamu sekarang. Lagi pula, dia punya hal lain yang lebih penting. Benar, benar. Hartono menjawab 2 kali, tubuhnya menegang. Ia menarik nafas dengan hati-hati, menyesuaikan suasana hatinya. Lihatlah penampilanmu yang tidak ada masa depan ini. Thomas memukul bagian belakang kepalanya. Sungguh penakut. Untuk apa kamu memacari gadis keluarga orang? Sekarang baru merasa takut kan? Hartono tidak berani berkata apapun, hanya saja wajahnya penuh dengan tatapan terdiskriminasi. Sudah, Daniel sekarang semakin penuh pengertian. Jika dulu dia sejak awal sudah memukul Hartono, namun sekarang dia malah bisa mengerti perasaan Hartono. Hartono bukan takut akan dibereskan oleh Lorenzo, tetapi ia takut Lorenzo akan memisahkan mereka. Banyak yang telah dilalui perasaannya dengan Paula sudah sangat dalam. Ia tidak berani membayangkan jika kehilangannya. Cahaya yang menyilaukan datang tepat dari depan. Hartono langsung memelankan laju mobilnya. Satu barisan orang berjalan menghampiri mereka dengan tertib, membawa senjata untuk mewaspadai orang-orang yang berada di dalam mobil. Thomas mengerutkan dahi. Ia hendak marah, namun Daniel memberikan isyarat tangan. Ia tidak punya pilihan melain menahan nafas, mendorong pintu dan keluar dari mobil, kemudian melapor. Aku adalah Thomas.
Tuan Daniel telah membuat janji untuk bertemu dengan Tuan Lorenzo jam 10. Pihak lain keluar dengan membelakangi cahaya. Ternyata adalah Jeff. Dia melihat Daniel di dalam mobil dan buru-buru meminta pengawalnya untuk minggir, lalu berkata dengan hormat, "Silakan, Tuan Daniel." "Terima kasih." Thomas sangat lega. Sepertinya Elle benar-benar ingin bernegosiasi dengan Daniel dan pengawalnya tidak tahu mereka kira orang lain. Mobil masuk dan berhenti di pintu gerbang utama. Thomas memapah Daniel turun mobil dan mendorong kursi rodanya ke dalam. Hartono dan pengawal lainnya mengikuti dari belakang. Rombongan mobil lain menyodorkan kunci mobil yang ada di tangannya. Dia menoleh ke belakang dan merasa bagasinya tidak tertutup rapat. Awalnya dia ingin memeriksanya, tapi Tuan Daniel dan yang lainnya sudah masuk, jadi dia mau tidak mau masuk juga. Villa keluarga Welen semuanya berwarna sejuk, sedangkan villa keluarga Moore sebagian besar berwarna putih, terlihat lebih dingin tapi terkesan bersih dan murni. Jasper keluar untuk menyapa Daniel dengan hormat dan sopan. "Selamat malam, Tuan Daniel. Tuan kami ada di halaman belakang. Silakan lewat sini." "Terima kasih." Daniel sedikit mengangkat sudut bibirnya. Dia tahu betul di dalam hatinya tujuan Lorenzo mengundangnya ke halaman belakang. Benar saja begitu gerbang halaman didorong, Hartono dan para pengawal semuanya tercengang. Langkah kaki mereka semua berhenti bersamaan, seolah-olah membeku dan tidak berani bergerak. Pekarangan terlihat segar dan anggun dengan hiasan bambu hijau dan kolam-kolam kecil. Pantulan sulan sawit di kolam dan di samping kolam terdapat meja panjang berwarna putih gading. Lorenzo sedang duduk di samping meja berpakaian putih menyeduh teh dengan elegan. Di sampingnya ada dua macan tutul dengan bulu berkilau, seekor harimau yang besar sedang minum air di tepi kolam, dan di dinding halaman tidak jauh dari sana ada dua elang sedang menatap Daniel dengan tatapan dingin dan tajam. Thomas mengerutkan kening dan wajahnya penuh ketidaksenangan. Dia tahu bahwa Lorenzo menggunakan metode ini untuk menunjukkan kekuatan pada Daniel. Sudah sepakat untuk bernegosiasi. Mungkinkah akan berselisih? Mana bisa seperti ini? Namun Daniel sama sekali tidak marah, malah mengangkat sudut bibirnya dan menyapa Lorenzo. "Lama tidak berjumpa." Baru saat itulah Lorenzo mendongak menatapnya dengan dingin, menekan ketidakpuasan di hatinya dan memberi isyarat dengan hormat. "Silakan." Thomas mendorong kursi roda Daniel ke kursi di seberang Lorenzo lalu menunggu di samping. Hartono, Galih dan yang lainnya meskipun agak gugup dan melihat angin kencang serta ombak, tapi seketika menjadi tenang dan berdiri diam di samping. Suasana konfrontasi antara kedua bos tampak agak suram. Lorenzo terus meneduh teh dengan mata tertunduk. Seni menyeduh tehnya sangat bagus. Tangannya putih dan ramping, bahkan lebih cantik dari tangan wanita. Daniel terdiam sambil mengagumi seni menyeduh tehnya. Baru setelah Lorenzo menyeduh teh, menuangkan gelas dan mendorongnya ke depan Daniel, dia mengangkat pandangannya dan melihat dari atas ke bawah. "Kamu masih bisa selamat. Aku hanya bisa bilang kamu beruntung." Daniel menyesap teh dan berkata sambil tersenyum, "Iya, berkat tabib dewa." Ketika membicarakan tabib dewa, Lorenzo mengerutkan kening dan cahaya dingin muncul di matanya. "Di mana dia?" "Sementara tinggal di bukit," Daniel berkata terus terang. "Sebelum datang, aku baru saja melakukan pengobatan hari ini." "Dia cukup perhatian," kata-kata Lorenzo agak masam. "Dokter berhati, orang tua." Daniel mengaitkan bibirnya menjadi senyuman. Dia tahu bahwa dia sudah berinisiatif. Lorenzo menggunakan metode ini untuk mengintimidasi dia, sedangkan dia juga tahu apa kelemahannya.
Sebelum meninggal, kamu menimbulkan kekacauan di grup Waylands bagi Tracy, membuatnya harus menanggung tekanan dan penderitaan begitu besar sendirian. Kamu seorang pria, bukan? Lorenzo juga bukan orang yang berbelit-belit, jadi dia segera menggunakan serangan utamanya. Ini salahku. Daniel berubah dari yang sebelumnya begitu dingin dan sombong, terus terang mengakui kesalahannya sendiri. Aku kira sudah membuka jalan, ingin menyerahkan segalanya padanya, hingga dia dan anak-anak bisa hidup damai. Tak disangka ada begitu banyak bahaya tersembunyi.